Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hasanain dari kelas C Ekonomi Syariah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Bahasa Indonesia Tempo Dahulu. Latar belakang saya memilih judul ini adalah karena bahasa Indonesia merupakan bahasa utama yang digunakan oleh orang-orang di Indonesia. Mengingat negara Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda di setiap daerahnya, bahasa Indonesia dapat kita gunakan dalam berkomunikasi dengan orang yang mempunyai bahasa daerah dan kita sendiri tidak paham dengan bahasa daerah tersebut. Kita dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi karena bahasa Indonesia menjadi bahasa yang wajib dikuasai oleh orang-orang di Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah bahasa Indonesia dari fase perkembangannya, ejaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia tempo dahulu, tokoh-tokoh yang memperkenalkan bahasa Indonesia, dan contoh ejaan bahasa Indonesia tempo dahulu. Fase perkembangan bahasa Indonesia. Fase yang pertama adalah ejaan Van Opsen, merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia yang dimuat dalam kitab Logat Melajua pada tahun 1901 oleh Charles Adrian Van Opsen dan merupakan ejaan Latin resmi yang pertama di negeri ini. Fase kedua, menurut Sudaryanto tahun 2017, menjelaskan ejaan Republik atau ejaan Suwandi merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia sesudah proklamasi kemerdekaan. Fase yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, termuat dalam pasal 44 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Ejaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia tempo dahulu. Yang pertama ada ejaan Van Opsen pada tahun 1901, yang kedua ejaan Suwandi pada tahun 1947, yang ketiga ejaan Pembaruan pada tahun 1957, yang keempat ejaan Melindo pada tahun 1999, yang kelima ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kebudayaan, yang keenam ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Berikut adalah tokoh-tokoh yang memperkenalkan bahasa Indonesia tempo dahulu. Yang pertama ada Charles Adrian Van Opsen, yang kedua Mr. Suwandi, yang ketiga adalah Prof. Yamin. Contoh kata ejaan tempo dahulu. Pada ejaan Van Opsen contohnya kata koe atau akoe, kau, seka, dan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya kau lihat, kau dengar, seorang, ke rumah, dibawa, kata pun selamanya dihubungkan dengan kata sebelumnya. Contohnya adapun dan sekalipun. Ejaan Suwandi, contohnya huruf OE diganti U, pengulangan diberi angka 2, contohnya buku-buku, mudah-mudahan. Contoh yang ketiga adalah ejaan Pembaruan. Ejaan ini mengatur beberapa hal diftong a, i, ai, oi, au, berubah penulisannya menjadi ai, oi, awe. Huruf yang muncul pada ejaan ini adalah huruf N, Ng, T, Tj, N, Nj, dan S, Sj. Konsonan rangka pada akhir kata dihilangkan. Contohnya kata presiden menjadi presiden tanpa huruf T. Kesimpulan dari video kali ini adalah bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang awalnya tidak seperti bahasa Indonesia yang sekarang. Bahasa Indonesia banyak mengalami perubahan dari zaman dahulu, yaitu pada awalnya ejaan Van Opsen pada tahun 1901, kemudian ejaan Suwandi pada tahun 1947, kemudian ejaan Pembaruan pada tahun 1957, ejaan Melindo pada tahun 1999, ejaan LBK, dan yang terakhir ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Dan tidak ada salahnya bagi kita untuk mempelajari ejaan tersebut untuk menambah wawasan dan pengetahuan akan bahasa Indonesia. Sekian dari video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.